Menjelang tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Semarang mulai dipadati oleh orang tua murid. Kebijakan baru yang melarang pihak sekolah menjual seragam secara mandiri membawa angin segar sekaligus tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha retail. Salah seorang penanya di lapangan mengonfirmasi momentum pergeseran ini saat memantau situasi pasar. Meskipun mendapat limpahan pembeli, para pengusaha toko seragam mengaku bahwa omset tahun ini cenderung menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini dipicu oleh lonjakan harga bahan baku produksi yang memaksa pemilik toko ikut menaikkan harga jual di tingkat konsumen. Selain itu, gempuran toko daring yang menawarkan harga jauh lebih miring juga menjadi tantangan berat bagi eksistensi toko fisik. Manajer salah satu toko seragam, Hilma Natasyakura, mengungkapkan bahwa kenaikan harga jual di tokonya bersifat relatif karena harus menyesuaikan tingginya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat sedikit bergeser ke arah produk yang lebih ekonomis. Kalau dari kenaikan karena dari kita belanjanya sudah, karena kita ada yang produksi sendiri dan juga ada yang belanja itu harga sudah naik, jadi dari harga jual pun kita juga naik. Dan untuk dari pembeli, dari tahun ini dan tahun lalu itu lebih banyak tahun lalu, Kak. Terus kalau tahun ini tuh kebanyakan dari sekolah, kayak batik-batik sekolah. Kan yang dimana sekolah itu kan sekarang udah nggak boleh jualan seragam sekolah. Jadi banyak yang cari seragam tapi itu batik. Pengurangan itu ada, cuman mungkin dari omsetnya sih. Jadi kelihatan omsetnya itu ya agak menurun karena dari bahan baku semua sekarang naik ya, Kak. Nah, jadi dari peminat pembelinya pun juga semakin sedikit dan kebanyakan itu carinya yang murah tapi bahannya bagus. Di sisi lain, larangan sekolah menjual seragam membuat permintaan akan seragam reguler seperti OSIS dan Pramuka untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK mengalami peningkatan signifikan. Uniknya, kebijakan ini juga memicu tingginya pencarian kain batik di pasar bebas karena sekolah tidak lagi menyediakannya. Namun, karena keterbatasan variasi motif yang spesifik, beberapa toko belum bisa sepenuhnya memenuhi permintaan batik khusus sekolah tersebut. Tidak hanya seragam reguler, tren kebutuhan sekolah saat ini juga merambah ke perlengkapan pakaian adat Jawa seperti baju lurik, sorjan, dan batik encim. Kebijakan sekolah yang mewajibkan penggunaan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu setiap bulannya membuat komoditas ini ikut diburu. Arus pembeli diprediksi akan terus mengalir dan mencapai puncaknya hingga minggu pertama hari pertama masuk sekolah dimulai. Selain seragam kita juga ada baju adat. Kan kadang saat di sekolah ada 1 bulan sekali pakai baju adat. Nah, itu juga ada yang mencari sih, kayak misalnya baju lurik, terus sorjan lurik, terus batik encim kayak gitu, sama rok plisket batik kayak gitu-gitu sih. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.